Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat visual effect, sebuah kalimat yang terdengar keren dan juga mahal. Dalam dunia industri film sendiri, perannya sangat berpengaruh sehingga sampai sekarang pun kedua hal tersebut seperti satu kesatuan. Sebuah film yang mempunyai cerita yang mengagumkan, namun mempunyai visual effect yang buruk, akan menjadi kritikan dan bahkan menjadi bahan bulian. Hampir semua film besar pasti memakai visual effect di dalamnya. Anda bisa sebut film-film besar yang Anda tahu, semisal The Avengers, Avatar, Justice League, The Raid, mungkin sinetron Adab Indosiar juga memakai visual effect di dalamnya, tanpa Anda ketahui. Dalam visual effect terdapat istilah compositing. Ini adalah proses penggabungan dua unsur atau lebih antara rekaman asli dari kamera dengan gambar palsu, baik itu yang berupa digital, optikal, stop motion, maupun makhluk asli yang didramatisir. Proses penggabungan ini berkembang dari masa ke masa. Sekarang mungkin Anda sudah mengenal green screen, di mana proses ini akan membuat background yang berwarna hijau menghilang dan menyisakan objek utamanya secara mudah dan cepat. Namun, pada awal perkembangannya, proses penghilangan background ini tidaklah semudah itu. Berbeda dengan sekarang, kamera yang digunakan dulu masih menggunakan film analog yang bahkan masih hitam putih. Dan tahukah Anda, cikal bakal teknik green screen ini sudah ada jauh pada akhir abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1898, seorang pesulap sekaligus filmmaker yang legendaris bernama George Méliès membuat cuplikan yang revolusioner pada masanya di film berjudul Four Heads Are Better Than One. Dia sendiri menggunakan lempengan kaca yang dicat hitam untuk membuat bagian kosong pada cuplikan filmnya. Lalu, dia menggunakan teknik double exposure untuk mengisi kekosongan di cuplikan tersebut dengan klip lain berupa kepalanya sendiri dan merangkainya menjadi cuplikan yang tampak utuh. Dia melakukan semua prosesnya langsung dari kameranya tanpa proses editing di komputer atau semacamnya, karena dulu tentu saja hal tersebut belum ada. Hasilnya sangat membuat orang terkagum-kagum pada masa itu. Dan dari sana, para seniman dan filmmaker menciptakan berbagai inovasi untuk proses compositing yang lebih mudah dan juga efisien. Film-film bertemakan monster biasanya menggabungkan klip asli dan monster yang bergerak menggunakan teknik stop motion. Monster biasanya dibuat seperti boneka miniatur yang dipasangi tulang sehingga dapat digerakkan sesuai keinginan. Gerakan tersebut diambil frame demi frame menjadi sebuah aksi yang utuh seperti yang dipakai di film Kong pada tahun 1930. Atau mereka kadang menggunakan hewan asli seperti kadal ataupun hewan menyeramkan lain dan didramatisir sehingga tampak lebih besar dari ukuran normalnya. Baru pada awal tahun 50-an, CGI atau Computer Generated Image diperkenalkan dan mulai diadaptasi ke berbagai film. Film pertama yang menambahkan efek CGI adalah film berjudul Vertigo
di tahun 1958. CGI-nya sendiri masih sangat sederhana, yaitu objek spiral yang bergerak ketika kredit scan. Dan dari sanalah teknologi komputer mulai berkembang pesat dan muncul teknologi baru yang memungkinkan untuk membuat CGI yang lebih hidup. Baru di tahun 1982, CGI benar-benar dimasukkan ke dalam film live action. Proses ini membuat aktor terlihat berinteraksi langsung dengan objek 3D seperti di film Tron. Bagi yang belum tahu, 3D objek adalah objek atau grafis yang mempunyai 3 kedalaman seperti dunia nyata menggunakan aplikasi khusus. Di sana, kita bisa membuat objek seperti mobil, rumah, karakter, bahkan simulasi rumit seperti kain, api, air, dan elemen lain untuk mendukung grafis sebuah film. Di tahun 1993, muncullah film yang membuat monster menggunakan CGI sepenuhnya. Film tersebut adalah Jurassic Park. Sebagian besar dari Anda yang lahir tahun 90-an pasti pernah dengar ya judul film tersebut. Di film ini, dinosaurus jauh terlihat lebih realistis daripada menggunakan teknik stop motion. Itu dikarenakan CGI menerapkan konsep yang sama dengan gerakan makhluk asli, di mana tulang, otot, dan juga kulit bergerak secara sempurna dan dinamis dengan bantuan perhitungan komputer. Semua visual effect di sini dibuat oleh salah satu perusahaan dan studio paling berpengaruh di dunia visual effect, bahkan mungkin industri perfilman secara umumnya. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu ILM atau Industrial Light and Magic, sebuah studio yang sebelumnya juga mengebrak dunia perfilman lewat kesuksesan film seperti Star Wars, Star Trek, Titanic, dan juga film Terminator. Di tahun 1999, ILM menggunakan teknologi motion capture untuk membuat animasi di film The Mummy. Cara kerja motion capture ini adalah dengan merekam pergerakan aktor dan mentransfernya ke karakter di komputer atau CGI. Baru beberapa tahun kemudian, metode ini disempurnakan melalui film Avatar yang diproduseri oleh James Cameron, orang yang sama di balik film Titanic. Di sini, semua gerakan aktor mulai dari gerakan tubuh sampai mimik muka bisa direkam dengan bantuan baju khusus dan juga kamera yang super canggih. Makin kesini, penggunaan CGI jauh lebih kompleks dan bahkan mungkin mengerucut. Kalau Anda pernah nonton film Captain America yang pertama, Anda pasti tidak asing dengan scan di mana sang kapten di awal film mempunyai tubuh yang kurus. Namun setelah melalui proses operasi atau apapun itu, tubuhnya jadi lebih tegap dan berotot. Film ini adalah film pertama yang menggunakan efek body replacement, di mana tubuh kurus pertama adalah orang lain yang mempunyai struktur wajah mirip Chris Evans, yaitu sang aktor utama. Dengan teknik tertentu, mereka merekam dua orang ini dan mengganti wajahnya sehingga sang aktor utama terlihat kurus dan kecil. Teknik ini juga dipakai pada film lokal kita, yaitu film Habibie dan Ainun. Dan di film-film sekarang, Anda mungkin tidak akan bisa membedakan mana visual effect dan mana footage yang asli, karena kualitas kemiripannya yang sudah sangat tinggi. Seorang aktor yang klimis bisa saja ditambah brewok, atau bahkan seseorang aktor berusia tua bisa terlihat lebih muda di dalam film.
Semua kemungkinan bisa saja dilakukan dengan teknologi komputer yang sekarang sudah semakin canggih. Nah, itulah beberapa perjalanan singkat visual effect dalam dunia film. Hanya beberapa momen penting saja yang saya sertakan di sini karena kalau semuanya disertakan, video bakal sangat panjang dan mungkin akan membosankan. Jadi hanya ini saja yang saya sertakan, momen-momen pentingnya saja. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau suka dengan video ini bisa di like, share, atau subscribe di channel kami Blue 7, apapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.